Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami kelompok 1 dari kelas BIG atas nama Abdul Hanif Al-Irsyad, Ahmad Husnul Yakin, dan Zawaida Fauzatin akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat. Kali ini kita akan membahas tentang pemetaan kajian. Yang pertama adalah kajian syariah, yang kedua adalah kajian fikih, yang ketiga kajian usul fikih, dan yang terakhir adalah kaidah fikih. Jadi kita nanti akan mempelajari apa pengertian atau definisi dari keempat ilmu tersebut dan juga hal-hal yang berkaitan dengan empat ilmu tersebut. Yang pertama kita akan mempelajari tentang syariah. Pengertian syariah secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Secara bahasa, kata syariat juga digunakan untuk ajaran agama. Sudah kita ketahui sendiri bahwa syariat ini sangat erat dengan Islam. Maka biasanya kita mengenal syariat Islam. Jadi ajaran agama Islam. Secara istilah, syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, baik terkait hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan antar sesama makhluk. Kemudian keistimewaan syariat Islam. Yang pertama, bersumber dari Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, sehingga mutlak kebenarannya. Sudah kita ketahui sendiri bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah terjaga dari perubahan karena Allah menjaga sumbernya. Seperti dalam Quran surah Al-Hijr itu disebutkan bahwa Allah lah yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ayatnya. Kemudian yang ketiga, mencakup semua aspek kehidupan. Apa saja? Baik itu masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak dan yang lain. Dan yang keempat adalah menjadi keputusan adil untuk setiap kasus sengketa manusia. Di dalam Al-Quran juga di dalam hadis banyak disebutkan keputusan-keputusan atau bisa dikatakan sebagai rujukan hukum. Misalkan bab waris dalam Al-Quran sudah ada sendiri bagaimana pembagian dari Al-Quran sudah membagi sekian untuk orang laki-laki, perempuan, untuk ayah, ibu, suami, istri dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran sudah memberikan keputusan yang adil. Ada juga terkait dengan pembunuhan atau melanggar sumpah dan lain-lain, semuanya itu ada keputusannya atau ada sanksi atau hukumannya masing-masing. Kemudian atau selanjutnya kita akan membahas tentang fikih yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu fikih. Pengertian fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata faqaha yang berarti memahami dan mengerti. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan fikih yaitu sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali atau praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian lainnya yaitu
Majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyatil muktasabati min adallatihat tafsiliyati. Artinya, himpunan hukum syarak tentang perbuatan manusia atau amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Objek kajian fikih ada 3, yaitu ibadah, muamalah, dan uqubah. Sedangkan ruang lingkup fikih secara umum ada 2. Yang pertama, fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti salat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Yang kedua, fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fikih selain persoalan ubudiyah seperti ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu usul fikih. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih berasal dari susunan kata bahasa Arab. Rangkaian kata usul dan fikih dinamakan takrib idhofi, sehingga dua kata itu memberi pengertian usul bagi fikih. Usul adalah bentuk jamak dari kata aslun, yang menurut bahasa diartikan dengan dasar suatu bangunan atau tempat suatu bangunan. Asal berarti dasar, seperti dalam kalimat Islam didirikan atas 5 usul, atau dasar atau fondasi. Sedangkan secara istilah, asal dapat berarti dalil atau landasan hukum. Maka pengertiannya sebagai rangkaian kata adalah mengetahui dalil-dalil bagi hukum syarak mengenai perbuatan dan aturan-aturan untuk pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Objek kajian usul fikih. Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama usul fikih di atas, seseorang ahli fikih dan usul fikih dari Syariah, Wahbah Az-Zuhaili, mengatakan bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil hukum syar'i yang bersifat umum yang digunakan dalam menemukan kaidah-kaidah yang global dan hukum-hukum syar'i yang digali dari dalil-dalil tersebut. Pendapat ini sedikit berbeda dengan kebanyakan ahli usul yang biasanya membatasi hanya pada dalil-dalilnya saja. Sementara Wahbah Az-Zuhaili kelihatannya lebih teknis dan lebih operasional. Ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup pembahasan usul fikih tidak keluar dari pembahasan dalil-dalil untuk memperoleh hukum syarak, pembahasan pembagian dalil-dalil, perbedaan tingkat dan urutannya, dan upaya mendeduksi hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya. Secara garis besarnya, ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari pembahasan dalil-dalil samiyat atau Al-Quran dan Sunnah dalam rangka penetapan hukum-hukum syarak, dan pembahasan hukum-hukum syarak dari segi penetapan dari dalil-dalilnya. Materi selanjutnya yaitu kaidah fikih. Pengertian kaidah fikih. Secara istilah, kaidah fikih berasal dari bahasa Arab al-qaid al-fiqhiyah. Al-qaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqih yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Secara bahasa, kaidah fikih adalah dasar-dasar atau aturan atau juga patokan fikih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Kemudian beberapa ahli juga menyebutkannya sebagai berikut. Sumber-sumber kaidah fikih.
Pertama, kaidah fikih yang teksnya terambil langsung dari nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Contohnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 188 yang berarti, "Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil." Ayat ini menunjukkan sebuah kaidah tentang haramnya sebuah jenis transaksi dan perbuatan yang akan berakibat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak syar'i. Kedua, kaidah fikih yang teksnya tidak diambil langsung dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, namun kandungannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dari ini seperti yang terdapat pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat, apakah 3 ataukah 4 rakaat dia sholat, maka hendaklah dia membuang keraguan tersebut dan berpeganglah pada sesuatu yang meyakinkan. Setelah kalian memahami dari pengertian kaidah fikih, terdapat juga faidah-faidah atau manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari kaidah fikih. Pertama, bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan. Kedua, akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah. Ketiga, ilmu ini juga sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia Islam, terutama bagi penentu kebijakan-kebijakan hukum. Dengan demikian, menguasai kaidah fikih akan mengetahui benang merah berbagai masalah fikih melalui istinbat hukum, dan menjadikannya kita lebih bijaksana dalam menentukan dan menerapkan fikih dalam keadaan, waktu, dan tempat yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid. 2. Syariah bersifat fundamental, sedangkan fikih bersifat instrumental. 3. Syariah memiliki nilai kebenaran yang mutlak, sedangkan fikih memiliki nilai kebenaran yang relatif dan zanni atau bersifat berfikiran. 4. Syariah sasarannya untuk dipahami dan dalam rangka untuk dipraktekkan, sedangkan fikih sasarannya adalah untuk proses upaya memahami. Dan yang terakhir, pembuat syariah adalah Allah, sedangkan pembuat fikih adalah fuqaha atau yang merupakan manusia. Terakhir, terdapat perbedaan antara usul fikih dan kaidah fikih. Di sini terdapat ketiga perbedaan. Pertama, masa kedatangannya dibandingkan dengan kaidah fikih. Kedua, penerapan kepada kasus usul fikih. Ketiga, keberadaan perantara. Contoh dari perbedaan menurut masa kedatangannya dibandingkan dengan kaidah fikih. Dibandingkan dengan fikih, usul fikih mempelajari mengapa suatu hukum fikih bisa hadir. Dengan kata lain, usul fikih selalu datang lebih dulu dibandingkan dengan fikihnya. Kedua, penerapan kepada kasus usul fikih. Usul fikih harus dipelajari dan dipahami lebih dahulu sehingga tidak bisa diterapkan langsung ke kasus yang ada. Sedangkan kaidah fikih dapat diterapkan langsung ke suatu kasus yang sesuai. Dan yang terakhir, berdasarkan keberadaan perantara sebelumnya. Di sini terdapat juga contoh suatu kasus usul fikih dan kaidah fikih. Bahwasanya di dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa setiap kalimat larangan menunjukkan hukum tidak sahnya perbuatan yang dilarang. Adanya kaidah ini dalam usul fikih tidak dapat digunakan untuk menetapkan bahwa hukum akad asuransi adalah tidak sah. Dari sisi lain, kaidah fikih juga memiliki kaidah yang mirip, di mana kaidah tersebut mengatakan bahwa hal yang mendatangkan mudarat harus dihapuskan. Dari kaidah ini maka para ahli fikih bisa mengambil hukum bahwa boleh memaksa penjual untuk menerima kembali barang cacat yang dijualnya. Dalam hal ini, hukum tersebut dinamakan sebagai khiyar atau aib. Sekian, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami.
Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiran.